Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep abstrak kelas dan interface. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah konsep abstrak kelas dan interface, implementasi abstrak kelas dan interface. Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak karena bentuknya masih abstrak, tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah kelas agar dapat disebut kelas abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Metode abstrak itu adalah metode yang tidak memiliki isi, hanya ada nama saja, dan kelas yang menggunakan metode ini secara otomatis akan menjadi kelas abstrak. Berikut adalah contoh metode abstrak, di mana di sini ada ini abstrak method, ada void say hello. Ini bukan abstrak method karena punya implementasi di body method, void greeting, ada system out return hello Java. Alasan kelas abstrak. Kelas abstrak memiliki belum bisa digunakan secara langsung, karena itu agar kelas abstrak dapat digunakan, maka ia harus dibuat bentuk konkretnya. Cara membuat kelas abstrak menjadi konkret adalah dengan membuat implementasi dari metode-metode yang masih abstrak dilakukan dengan pewarisan atau inheritance. Kelas abstrak biasanya digunakan sebagai kelas induk dari kelas-kelas yang lain. Kelas anak akan membuat versi konkret dari kelas abstrak. Pada suatu kondisi tertentu, kelas induk tidak ingin dibuat sebagai objek karena kode metodenya belum jelas mau diimplementasikan seperti apa, maka kelas ini sebaiknya dijadikan abstrak. Contoh kelas abstrak, kita perhatikan di sini ada dua kelas yang merupakan kelas biasa dengan membuat objek pada kelas database. Di sini ada kelas database, ada string get table name, ada return null, ada kelas MySQL database, extend database, add override string get table name, ada return list SQL, select table name from database dot table. Ini bisa valid sebenarnya, objek DB atau database tidak bisa digunakan, di mana di sini ada database DB sama dengan new database. Saat memanggil metode getTableName pada kelas database akan kesulitan karena belum jelas metode untuk mengambil nama tabel di database dan database apa yang akan dipakai pada kelas database. Sebaiknya dibuat menjadi abstrak agar tidak bisa digunakan untuk membuat objek. Cara membuat abstrak di Java adalah dengan memberikan kata kunci abstrak pada kelas dan metode yang ingin dijadikan abstrak. Jadi di sini adalah ada kata kunci untuk menyatakan kelas ini adalah kelas abstrak, abstrak kelas, nama kelas, abstrak void, nama metode, abstrak int, nama metode int x. Di sini adalah kata kunci untuk menyatakan metode inilah metode abstrak. Contoh abstrak di kelas Java. Abstrak kelas database, abstrak string get database name, abstrak string get table name. Metode abstrak get area atau untuk menghitung luas. Jika membuat objek dengan kelas shape dan memanggil metode get area, maka kelas shape akan kesulitan karena itu kelas ini dijadikan abstrak, soalnya belum jelas cara menghitung luasnya. Dan semua tahu kalau shape adalah bangun datar, pasti memiliki luas, tetapi cara menghitungnya berbeda-beda. Contoh program kelas abstrak di sini ada shape, ada color string, ada get area. Di sini ada metode abstraknya. Di sini ada triangle, base float, height float, ada get area, ada circle, radius float, dan get area. Kelas shape, setelah itu pada default package buat kelas baru bernama shape dan isi kodenya sebagai berikut. Di sini ada public abstract, class shape, ada string color, void set color, string color, this color sama dengan color, string get color, return this color, abstract float get area. Lalu di sini ada kelas triangle. Berikutnya buat kelas triangle.class, ini merupakan turunan dari kelas shape. Berikut adalah kode kelas triangle. Di sini ada public class triangle extend shape, ada private float base, ada private float height, ada public triangle integer base, ada integer height, ada this base sama dengan base, this height sama dengan height, add override float get area, return 0,5 f dikali dengan base dikali juga dengan height.
Selanjutnya adalah kelas circle. Contoh setelah itu buat satu lagi turunan kelas shape yaitu circle. Berikut adalah contoh kode kelas circle. Di sini ada public class circle external shape, ada private float radius, ada public circle float radius, ada disk radius sama dengan radius, ada add of right, ada float get area, return float. Di sini ada mat p. P adalah 22/7 atau 3,14 dikali dengan radius dan juga dikali dengan radius. Class main terakhir adalah buat class main untuk mencoba membuat objek dengan kelas yang sudah didapat. Di sini ada public class main, public static void main, string args, ya, membuat objek dari kelas triangle. Misalkan di sini ada shape segitiga sama dengan new triangle 4,5, membuat objek dari kelas circle, shape lingkaran sama dengan new circle 10. Sistem output plan ada luas segitiga, di sini dimasukkan untuk segitiganya dan get area. Sistem output plan luas lingkaran sama dengan di sini ada lingkaran, ada get area seperti itu. Perhatikan objek segitiga dan lingkaran. Kedua objek ini memiliki tipe yang sama, yakni shape, tetapi keduanya dibuat dari kelas yang berbeda. Ketika dijalankan programnya, maka hasilnya seperti berikut. Luas segitiga sama dengan 10, luas lingkaran sama dengan 314,15927. Dan sukses. Interface atau antarmuka adalah cetak biru yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu kelas antarmuka tidak berisi metode konkret apapun, metode yang memiliki kode. Semua metode antarmuka adalah metode abstrak. Antarmuka tidak dapat dibuat instannya, namun kelas yang mengimplementasikan antarmuka dapat dipakai. Antarmuka tidak pernah berisi variabel instan, namun dapat berisi variabel final statis public, yaitu variabel kelas konstan. Berikut adalah contoh interface-nya. Di sini adalah interface path, ada public void test, ada class.implement path, public void test, ada system out learn, interface method implement, ada public static void main string args, ada path p sama dengan new doc p.test. Persamaan kelas abstrak dan interface. Kalau kelas abstrak dan interface sama-sama digunakan untuk membuat abstraksi, keduanya hampir memiliki sifat yang sama. Perbedaan kelas abstrak dan interface: pada kelas abstrak bisa membuat properti atau variabel, sedangkan di interface hanya bisa membuat konstanta saja. Pada kelas abstrak bisa diimplementasikan kode metode seperti kelas biasa, sedangkan di interface harus menggunakan default. Pada kelas abstrak dapat memiliki member private dan protect, sedangkan interface harus public semua. Pada kelas abstrak diimplementasikan dengan pewarisan atau extend, sedangkan interface menggunakan implement. Lalu ada antarmuka digunakan untuk mendefinisikan kontrak untuk subkelas, sedangkan kelas abstrak juga mendefinisikan kontrak tetapi dapat menyediakan implementasi metode lain untuk digunakan di subkelas. Di sini ada abstrak kelas, ada shape, ada extend, ada circle, ada rectangle. Di sini ada interface, ada shape, implement, ada circle, dan juga ada rectangle. Lalu jenis variabel. Kelas abstrak dapat memiliki keempatnya, yaitu variabel statis, non-statis, dan final, non-final, sedangkan variabel final dan statis digunakan di antarmuka. Aksesibilitas anggota data. Kelas abstrak memiliki anggota kelas seperti private dan protect dan lain-lain. Pada antarmuka, anggota kelas bersifat publik secara default. Jenis metode kelas abstrak dapat berisi metode abstrak dan non-abstrak, sedangkan antarmuka hanya berisi metode abstrak. Kelas abstrak dapat memiliki metode dengan implementasi, sedangkan antarmuka menyediakan abstraksi absolut dan tidak dapat memiliki implementasi metode apapun. Pada deklarasi, untuk mendeklarasikan kelas abstrak digunakan kata kunci abstrak dan antarmuka dapat dideklarasikan dengan kata kunci antarmuka. Lalu ada konstruktor. Kelas abstrak dapat memiliki konstruktor, tapi antarmuka tidak boleh memiliki konstruktor. Inheritance versus abstraksi. Subkelas menggunakan extend kata kunci untuk kelas abstrak dan perlu menyediakan implementasi semua metode yang dideklarasikan di kelas abstrak kecuali subkelas tersebut juga merupakan kelas abstrak, sedangkan subkelas menggunakan kata implement kunci untuk mengimplementasikan antarmuka dan harus menyediakan implementasi untuk semua metode yang dideklarasikan di antarmuka. Lalu ada berbagai implementasi. Sebuah subkelas hanya dapat memperluas suatu kelas abstrak tetapi dapat mengimplementasikan banyak antarmuka. Kelas abstrak dapat memperluas kelas lain dan mengimplementasikan antarmuka, tetapi antarmuka hanya dapat memperluas antarmuka yang lain. Ada inheritance berganda. Antarmuka mendukung banyak warisan, abstraksi tidak mendukung pewarisan berganda.
Berikut adalah perbedaan lain dari kelas abstrak dan antarmuka. Di sini kelas abstrak memiliki metode abstrak dan non-abstrak, antarmuka hanya metode default dan statis. Lalu kelas abstrak tidak mendukung pembarisan berganda, antarmuka mendukung banyak barisan. Lalu kelas abstrak tidak memiliki variabel final, non-final, statis, dan statis. Di sini antarmuka hanya memiliki variabel statis dan final. Kelas abstrak dapat menyediakan implementasi antarmuka tidak dapat menyediakan implementasi dan kelas abstrak. Lalu kata kunci abstrak dapat digunakan untuk mendeklarasikan kelas abstrak, sedangkan antarmuka kata kunci antarmuka digunakan untuk mendeklarasikan antarmuka. Kelas abstrak dapat memperluas kelas Java lainnya dengan mengimplementasikan beberapa antarmuka. Sebuah antarmuka hanya dapat memperluas antarmuka dengan lainnya. Kelas abstrak dapat diperluas dengan menggunakan kata kunci extend, sedangkan di antarmuka diimplementasikan menggunakan kata kunci implements. Kelas abstrak Java memiliki anggota seperti private, protect, dan lain-lain. Anggota antarmuka Java bersifat public secara default. Nah, berikut adalah contoh kelas abstrak. Ada berbentuk kelas abstrak public, public abstrak void draw. Contoh antarmuka untuk public drawable ada void draw seperti itu. Berikut adalah contoh abstrak kelas dan interface di Java, di mana di sini ada creating interface that has four method. Ada interface A, void A, B, C, D, by default public and abstract. Lalu ada creating abstract class that provide the implementation of one method of A interface. Abstract class B implement A, public void C, system out println adalah IMC. Lalu dilanjutkan dengan creating class of abstract class. No, we need to provide implement of rest the method. Di sini ada kelas M, extend B, ada public void untuk sistem print on I'm A, ada lagi public void untuk sistem out println adalah I'm B, public void D, sistem out println I'm D. Lalu ada dilanjutkan dengan creating test class, that class the method of A interface. Kelas test 5 ada public static void main string args, ada E A sama dengan new M, ada A.A, ada A.B, ada A.C, dan A.D. Lalu berikut adalah output dari kelas interface Java. Di sini ada IAM A, ada IAM B, ada IAM C, dan IAM D. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.